Gimana jadinya jika kalian ditakdirin jadi seorang budak, leher kalian dirantai, serta mendapatkan majikan yang sangat kejam? Telat dikit aja, hukuman udah ada di depan mata. Tapi apa yang terjadi seiring siksaan dari majikan gila tersebut, kalian nemuin cara supaya dia bisa patuh sama kalian sendiri. Gak hanya majikan aja, semua perempuan yang pernah menindas kalian akan kalian seret menjadi budak kalian juga. Penasaran nama judulnya? Judul manganya Doregaishi no Hangyaku Mau. Nyeritain Liebe, biar asik kita panggil Libe aja cuy. Seorang iblis yang jadi budak dari cewek bangsawan, sebut aja namanya Lia. Ia terkenal sering menyiksa Libe karena dalam kasusnya Libe disuruh membersihkan satu ruangan penuh cuma dalam waktu 1 menit. Dan jika itu gagal, ia akan memberikan hukuman kepada dirinya. Gak hanya itu aja, Lia sering menyuruh Libe merangkak berkeliling sambil ia ada di atasnya. Emang sedikit kejam cewek kali ini cuy. Sebelum itu, hidup kelam dari Libe gak cuma di sana. Sebelumnya, Libe adalah seorang manusia biasa sebelum ia terisekai ke dunia yang ini. Namun sayangnya, Libe juga menjadi korban bully dari kehidupan sebelumnya coy. Gak cuma ditindas, kadang ia juga menjadi samsak teman-temannya tanpa alasan yang jelas gitu. Di hati Libe sebenarnya ia itu kuat coy. Ia ingin bertahan karena suatu hari nanti ia akan ngebuat mereka merasakan akibatnya. Libe juga manusia. Siapa yang menginginkan hidup seperti ini? Sebagai lelaki, ia juga ingin mempunyai banyak wanita di sisinya. Namun kehidupan di dunia sangatlah kejam, juga sangat tidak adil bagi dirinya. Tidak ada yang berubah. Libe putus asa dan mengakhiri hidupnya sendiri. Singkatnya, Libe terisekai dan kini ia menjadi ras iblis coy. Namun bukan kesenangan yang Libe terima, melainkan masa pahit untuk kedua kalinya. Karena kekalahan Raja Iblis, kini ras iblis cuma bisa dijadiin budak bagi manusia. Libe diarak warga, dipukuli hingga dijual, dan disitulah ia mulai bertemu dengan si Lia. Ia dibeli Lia dan dijadikan budak di istananya. Kini hidup Libe lebih menderita daripada sebelumnya. Selain dia adalah iblis, ia juga memiliki gender laki-laki, yang di dalam dunia yang sekarang ini perempuan memiliki derajat lebih tinggi dari para pria. Ditambah lagi ucapan dari majikannya itu mutlak berkat kontrak sihir di kalung yang ia pakai, maka ia tidak bisa menolak perintah dari tuannya sendiri. Libe sebelumnya gagal dalam membersihkan ruangan, maka ia akan dihukum, namun hukuman itu akan diberikan pada dirinya di keesokan harinya coy. Libe saat di sel berpikir hukuman kejam apa yang akan ia terima nantinya. Namun saat ini ia juga berusaha agar bisa lepas dari kekejaman ini coy. Ia nggak pernah menerima kalau ini adalah takdir bagi dirinya. Sambil membuka ruangan rahasia yang ada di balik tempat tidurnya, ada tempat tersembunyi yang Libe siapkan. Selama kalung ini terpakai olehnya, maka ia nggak bisa lepas dari Lia. Menjadi iblis memanglah merugikan karena ia cuma bisa jadi budak. Namun ada hal menguntungkan di balik itu semua, yaitu ia bisa mengendalikan sihir dengan jumlah yang sangat besar. Libe meneliti tentang sihir pelepasan budak dan analisanya hampir selesai cuy. Saat ia meneruskan analisisnya, menyatukan penelitiannya dan ngebuat lingkaran sihir. Singkatnya, persiapan udah hampir matang. Namun Lia menemukan itu semua. Lia berkata, "Wah, apakah ini penelitian sihir? Sejak kapan kau memulainya? Dilihat dari matamu sepertinya kau merencanakan sesuatu. Kau beranggap kalau kau mempunyai harapan." Tanpa berkata apapun, Libe awalnya ingin mengaktifkan sihirnya. Namun perintah Lia itu mutlak, ia langsung bersujud di hadapannya. "Apa yang kau lakukan tidak akan mendapatkan apapun, karena kontrak dariku itu mutlak. Iya, kontrak perbudakan," ucap Lia sembari merobek lingkaran sihir yang Libe susun sebelumnya. Lia terus-terusan bicara kalau usaha Libe itu cuma akan berakhir sia-sia. Namun Libe dengan tekad yang kuat, ia mencoba tenang. "Jika lingkarannya disobek, aku cuma perlu menggambarnya kembali." Di tengah Lia yang berbicara perihal hukumannya yang mungkin akan semakin kejam, Libe benar-benar berpikir keras. Akan berakhir seperti ini, atau keluar dari neraka yang menimpanya. Dengan ilmu perbudakan yang ia pelajari, ia membayangkan bagaimana cara kerja sihir tersebut dan memanfaatkan keadaan yang menimpanya sekarang. Dengan lingkaran sihir yang cuma ada di pikiran Libe, maka dari situlah ia bisa mengaktifkan sihirnya. Dan secara tiba-tiba, kalung rantai yang ia pakai seketika hancur serta muncul tanda aneh dari dada si Lia. Awalnya Lia panik apa yang sedang terjadi.
Cuma Libe dengan santai bilang kalau itu adalah kontrak perbudakan. Kau adalah budakku dan aku sekarang adalah tuanmu. Mendengar itu Lia ingin lari, cuma dengan ucapan Libe, ia gak bisa bergerak. Selayaknya budak, perintah dari tuannya adalah mutlak. Sudah aku bilang bukan? Sekarang aku adalah tuanmu dan kau akan menuruti semua perintahku. Namun karena ia baru bebas, kekuatan Libe cuma bisa digunain selama 10 menit aja. Dan di situ Libe akan melakukan sebaik mungkin. Oleh karena aku sekarang menjadi tuanmu, maka aku akan mengajarimu sesuatu dengan tubuhmu. Di sini gue jelasin cuy, kenapa Libe cuma bisa memperbudak Lia dalam waktu 10 menit aja. Seperti yang kalian tahu, walaupun yang dilakukan Libe adalah sihir kontrak, itu cuma kontrak sementara atau sesuai dengan sihir yang ia miliki. Dan syarat agar menjalin kontrak antar jiwa itu memerlukan kalung seperti yang Lia lakukan kepada dirinya dulu. Dan itu juga memerlukan 2 syarat lagi cuy. Yang pertama, mereka harus di tempat yang sama. Dan yang kedua, kekuatan dari sang tuan harus lebih besar daripada budak itu sendiri. Karena si Libe kekuatannya belum pulih, maka ia harus memanfaatkan waktu yang tersisa gitu cuy. Di sini sebenarnya Lia tahu kalau sihir perbudakan dari Libe lama-lama makin lemah. Ia tahu kalau ini sementara, oleh karena itu ia akan mencoba untuk menurutinya. Dan nanti ia akan memperbudak Libe kembali. Namun rencana Libe sangatlah bijak. Di dunia ini wanita memiliki kasta tertinggi. Oleh karena itu, sangat jarang sekali para lelaki main kuda-kudaan gitu cuy sama cewek di luar sana. Ya simpelnya kasta menentukan segalanya. Jika ada cewek yang punya McLaren, gak mungkin mau dong main kuda-kudaan sama kalian yang kesehariannya cuma nonton anime sama main sosis di kamar doang ya kan. Oleh karena itu, Libe akan mematahkan semangat Lia, merusak mental Lia dengan cara, ya kalian tahu lah ya, Lia bakal diapain. Keesokan harinya, Lia mengumpulkan semua orang yang ada di istana. Ia bilang kalau alasan ia ngumpulin semua orang di sini adalah untuk mengumumkan sesuatu, bahwasanya yang akan menjadi pemimpin di istana ini adalah si Libe. Jelas dong semua orang gak terima kalau budak iblis akan melakukan itu semua. Namun karena kekuatan Libe udah kembali sepenuhnya, dengan satu kata aja, semua orang yang ada di hadapannya langsung bersujud kepada dirinya. Semua orang sangat terkejut, ucapan dari seorang iblis udah seberat ini. Semuanya juga gak percaya entah bagaimana kontrak budak yang mutlak bisa dibalik dengan mudahnya. Di tengah keributan apa yang sebenarnya terjadi, saat ini Libe dengan santai membuka lingkaran sihir di bawah mereka semua. Dan secara otomatis, semua orang di sana menjadi budak baru dari si Libe. Sekarang tidak akan ada yang akan menolak kedatangan raja baru kita. Dia adalah Raja Iblis, Libe. Untuk kedepannya, Libe akan berkelana dengan Lia. Libe berpura-pura menjadi budak Lia dan akhirnya menjalin kontrak dengan wanita bangsawan lain untuk menjadi budak barunya. Dan untuk kelanjutan ceritanya mungkin admin bikin di part kedua nantinya cuy. Gimana? Apakah cerita ini seru? Jika emang seseru itu, admin minta buat kalian beri hype video ini agar admin makin semangat buat video lanjutannya. Untuk lanjutannya mungkin bisa admin pertimbangin sesuai seberapa suka dan rame video ini. Jadi jangan lupa ramaikan juga dong tentunya. Serta ini video sedikit berbahaya cuy. Admin juga pengen tahu kalau ini video aman, mungkin admin bisa lanjutin part 2-nya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua, Sogo Ramstaku. Thank you.